Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan memasuki perkuliahan kita yang kedua untuk mata kuliah Pancasila. Ya. Nah, sambil saya menunggu mempersiapkan slide, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa bahwa mata kuliah ini akan kita lakukan secara online untuk 14 kali pertemuan ke depan, ya 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Nah, tetapi kalau misalnya nanti saudara-saudara menginginkan ada pertemuan khusus, saya akan menyanggupi itu dan kita akan melakukan offline untuk beberapa kali pertemuan. Baik, saudara-saudara tentu sudah tidak asing dengan Pancasila. Kita belajar Pancasila itu sejak kita di TK, ya. Bahkan mungkin di dalam pendidikan dalam keluarga kita sudah mendapatkan Pancasila itu. Dan itu sebabnya kita sejak dini, sejak kecil itu kita sudah menghafalkan Pancasila. Bahkan di dalam keluarga itu banyak anak-anak yang sejak kecil itu um, sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk menghafalkan Pancasila. Itu artinya bahwa Pancasila itu benar-benar sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang tidak bisa kita pisahkan, baik itu dalam ruang-ruang dalam rumah tangga kita, apalagi di ruang dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa yang menjadi alasan rasional pendidikan Pancasila itu, sehingga kita harus mempelajarinya. Pertama, tentu kita harus melihat dari perspektif visi, misi, dan output daripada pendidikan Pancasila itu. Nah, kalau kita lihat dari misi, seperti yang sudah ketahui bahwa Pancasila itu adalah merupakan sumber nilai dan pedoman pembangunan kepribadian. Ya, disebut sebagai sumber nilai dan pembangunan kepribadian. Tentu ini adalah kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian apa misinya? Apa tujuannya? Ya, misinya adalah untuk mewujudkan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian menumbuhkan kesadaran, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian menumbuhkan sikap dan perilaku. Sikap yang dan perilaku di sini yang dimaksudkan adalah sikap perilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu ada hal-hal kemanusiaan atau humanitarian, kemudian tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang hubungan kita dengan pemerintah, tentang bagaimana kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Kemudian yang keempat itu adalah menumbuhkan tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sains, sastra, dan seterusnya, karena itu semua dicakup atau tercakup di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian apa yang menjadi output? Nah, Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat bangsa Indonesia dan bernegara. Nah, ini adalah menjadi output. Jadi kita harapkan dengan setelah saudara-saudara mempelajari Pancasila itu, Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam setiap insan, ya, manusia Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Putra yang telah mempelajari mata ajaran atau mata kuliah Pancasila, di mana sudah ketahui bahwa salah satu prasyarat yang harus kita pahami itu adalah Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan dan keseharian kita. Jadi kita harus merasakan itu, bahwa Pancasila itu benar-benar sesuai dengan kehidupan kita, tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini, dan uh, memang terbukti bahwa itu digali dari kehidupan um, kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian kompetensi yang diharapkan, apa kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari Pancasila itu? Kita mempunyai sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap universitas, tanggung jawab terhadap sesama manusia, tanggung jawab terhadap agama dan keyakinan kita. Itu harus kita ejawantahkan. Berikutnya, ya, pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentu saudara-saudara sekarang sudah berkuliah. Nah, kuliah itu tujuannya adalah untuk kita mendalami, mempelajari sebanyak-banyaknya tentang apa itu
pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi. Dan belajar apa yang saudara kembangkan sekarang itu nggak harus apa yang sudah saudara dapatkan di bangku kuliah. Sebagai contoh misalnya, kalau kalian mempunyai talenta yang baik di dalam IT, ya meskipun sudah saudara kuliah di Fakultas Hukum, tetapi nggak ada salahnya talenta-talenta itu dikembangkan. Ya. Kemudian pengenalan masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya. Nah, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, bagaimana kita bisa survive dalam kehidupan. Ya, kalau misalnya sekarang kita berada di titik satu misalnya, bagaimana caranya kita bisa survive untuk bisa menuju ke titik dua, titik tiga dan titik empat. Kalau kita membuat skala ordinal 1 sampai 10, di mana 10 itu paling sempurna, setidak-tidaknya kita akan mengalami peningkatan secara gradual dari waktu ke waktu. Kemudian kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bagi persatuan Indonesia. Nah, tentu kita sadari bahwa Indonesia ini tidak terjadi dengan begitu saja, gitu ya. Berbeda dengan beberapa negara-negara lain. Negara-negara lain itu terjadi begitu saja karena mungkin itu sebelumnya adalah dibangun atas kerajaan. Tapi yang sudah saudara ketahui bahwa sebelum 17 Agustus 1945, kita ini terdiri atas beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ini. Ya. Kemudian setelah para pendahulu kita berhasil uh, mengusir para penjajah yang melakukan aneksasi di negara kita pada saat itu, barulah kita yang membentuk Negara Persatuan Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa untuk membentuk Negara Persatuan Republik Indonesia itu mempunyai journey, mempunyai perjalanan yang sangat panjang, ya, berabad-abad yang lalu sampai sekarang, ya. Dan itu kita harus mengetahui itu. Kita harus bisa memahami bahwa ada perjalanan yang dilalui sampai terbentuknya Negara Republik Indonesia itu. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi landasan Pancasila? Landasan pendidikan Pancasila. Ya, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu atau landasan filsafat. Ya, nah sekarang mungkin pada saat saudara-saudara kemarin belajar mata kuliah filsafat hukum, mungkin ada chapter di dalam mata kuliah itu tentang filsafat Pancasila. Nah, disebut landasan filosofis karena Pancasila itu adalah merupakan ajaran yang harus terinternalisasi dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, landasan filosofis di mana menempatkan Pancasila sebagai bagian yang sangat urgent itu selalu harus ada. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan yang disusun dan tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka um, ada potensi daripada peraturan perundang-undangan itu untuk digugurkan di Mahkamah Konstitusi, atau bahkan sekalipun tidak akan lolos dari proses penyusunan di lembaga legislatif yang dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian landasan historis. Landasan historis tentu saya sudah menjelaskan tadi bahwa kita harus memahami bahwa Pancasila itu digali ya dari akar budaya bangsa Indonesia. Nah, kita mengenal bangsa Indonesia itu baru 17 Agustus 1945. Tetapi cikal bakal bangsa Indonesia sudah ada berabad-abad sebelumnya. Dan Pancasila itu sudah lahir berabad-abad sebelumnya. Meskipun belum dalam konteks atau nama Pancasila. Tetapi apa-apa 5 sila yang ada dalam Pancasila itu sebenarnya sudah terinternalisasi di dalam kehidupan bangsa masyarakat yang akan menjadi bangsa Indonesia pada saat itu, dan barulah pada 18 Agustus 1945 itu diformalkan, ya, kemudian diberikan nama Pancasila ya oleh the founding father kita yang ada pada saat itu. Kemudian landasan kultural tentu yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti sudah ketahui bahwa di dalam Pancasila itu ada 5 sila, ya, ada 5 sila, dan kelima sila itu digali dari kehidupan kultural kita, kehidupan yang realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahkan sebelum Indonesia itu ada, itu sudah kelima Pancasila itu sebenarnya sudah terinternalisasi di dalam kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, kemudian apa yang menjadi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila?
Yang pertama itu landasan historis. Ya, depan tadi kita sudah menjelaskan secara umum. Nah, yaitu adalah nasionalisme, rasa kebangsaan yang kuat dan berakar pada sejarah, bukan pada kekuasaan dan hegemoni ideologi. Ya. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, ya, atau kausa materialis. Biasa disebut sebagai kausa materialis. Itu artinya sesuatu hal yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Sesuatu hal yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia. Itu yang disebut sebagai kausa materialis. Sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan kultural. Nah, ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan negara lain. Tentu landasan kultural kita sangat berbeda dengan negara-negara lain gitu. Kemudian falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural dan melalui refleksi filosofi pendiri negara kita atau the founding father kita. Nah, kemudian apa selanjutnya tentang lanjutan tentang landasan filosofis itu? Nah, diharapkan kita mempunyai konsistensi ya untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila. Jadi kita harus konsisten untuk mengimplementasikan semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian sila keempat, kemudian sila kelima dan seterusnya. Semua harus kita internalisasi dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya nanti akan menjadi cerminan ya dari realisasi filosofi asli bangsa Indonesia. Karena tadi kelima poin tadi itu, kelima sila tadi itu digali dari akar budaya bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai dasar filsafat negara ya dan pandangan filosofi bangsa Indonesia karena sudah terinternalisasi dalam kehidupan kita, maka kelima Pancasila itu tentu kita tidak bisa memisahkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila secara ilmiah. Nah, pengetahuan menurut sifatnya misalnya ada pengetahuan disebut sebagai pengetahuan yang bersifat a priori. Kemudian ada yang disebut pengetahuan yang bersifat posteriori. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang bersifat a priori itu adalah pengetahuan yang terjadi serta-merta tanpa melalui pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman empiris yang terjadi pada saat itu, nah itu yang disebut sebagai pengetahuan a priori yang terjadi dengan begitu saja di dalam masyarakat gitu. Kemudian posteriori misalnya, pengetahuan yang terjadi berdasarkan pada pengalaman yang uh, dikenal sebelumnya. Jadi hal-hal yang sebelumnya sudah ada di dalam masyarakat, kemudian mencoba kita mengimplementasikan, nah itu yang kita sebut sebagai suatu pengetahuan yang bersifat posteriori. Jadi sudah ada bentuknya, kemudian kita copy, kemudian kita implementasikan. Tetapi pada pengetahuan yang bersifat a priori itu sama sekali sebelumnya belum ada itu. Ya, jadi dia terjadi dengan begitu saja misalnya. Contohnya misalnya dalam kehidupan berbangsa dan negara kita misalnya hidup gotong royong yang ada di dalam masyarakat kita itu terjadi dengan begitu saja gitu, terjadi dengan begitu saja tanpa melalui uh, paksaan ya. Masyarakat Indonesia melihat kalau misalnya ada tetangga yang susah, kalau ada masyarakat yang sulit, maka biasanya ada yang secara ikhlas itu akan turun membantu, ikhlas akan memberikan sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh keluarga atau individu yang tadi yang membutuhkan bantuan. Nah, pengetahuan berdasarkan gradasinya. Ya, jadi karena Pancasila itu kita sebut sebagai suatu pengetahuan, maka ada pilar atau ada uh, hierarki yang diatur. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai pengetahuan keagamaan dan religius. Nah, itu di sila pertama tentu ya. Nah, pengetahuan, kita mengetahui bahwa wahyu melalui keyakinan terjadi melalui proses keyakinan yang sifatnya sangat dogmatis atau tradisional. Jadi terjadi dengan begitu saja, ya. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu suatu hal yang sangat dogmatis yang disebut sebagai dogmatik tradisional yang juga kita alami secara turun-menurun. Orang tua kita mempunyai keyakinan tertentu, umumnya kita akan ikut kepada
keyakinan yang dianut oleh orang tua kita, dan kita benar-benar meyakini terhadap sesuatu yang kita sebut sebagai suatu agama tadi. Kemudian akan menjadi pengetahuan kefilsafatan atau philosophy knowledge gitu. Nah, pengetahuan menuju hakikat, ya, untuk mencari hakikat atau mencari makna, ya, melalui melakukan suatu refleksi, analisis, pemahaman, melakukan deskripsi, melakukan penafsiran, atau bahkan melakukan penafsiran yang bersifat spekulatif gitu ya, melakukan spekulasi terhadap kemungkinan-kemungkinan atau fakta-fakta yang bisa terjadi gitu. Kemudian ilmu atau sains, nah, pengetahuan sistemik melalui metodologi ilmiah. Jadi Pancasila itu bisa kita gali atau bisa kita kembangkan dengan menggunakan metodologi ilmiah, ya. Nah, seperti yang sudah saudara pelajari dalam metodologi penelitian itu, nah, itu adalah metodologi ilmiah yang mempunyai sistematika gitu untuk mencari sesuatu yang ingin kita ketahui. Kemudian yang terakhir itu adalah pengetahuan prailmiah atau biasa disebut sebagai common sense. Common sense itu pengetahuan yang bersifat indrawi seperti itu, yang tidak perlu kita buktikan secara saintis gitu, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masyarakat yang biasa disebut orang sebagai sunatullah, ya, atau lebih umum kita menyebutnya itu dalam perspektif ilmu pengetahuan itu kita sebut sebagai common sense, sangat masuk akal maksudnya. Oh, itu sangat common sense seperti itu. Ya. Nah, kemudian pengetahuan ilmiah berdasarkan gradasinya, masih lanjutan yang tadi, ya. Um, Pancasila atau pengetahuan yang esensial itu adalah menjawab pertanyaan apa, ya, apa. Jadi di dalam, bahkan kalau misalnya nanti saudara-saudara menyusun proposal, maka biasanya dalam rumusan masalah itu pertanyaan pertama itu adalah apa, why, ya, ya, apa yang menyebabkan, ya, terjadinya tindak pidana korupsi di PT X, atau apa yang menjadi latar belakang sehingga korupsi di Kabupaten X sangat tinggi misalnya. Kemudian pertanyaan normatif, menjawab pertanyaan kemana, ya, kemana bangsa ini harus kita arahkan, ya, setelah pemilihan presiden nanti, kemana bangsa ini akan kita arahkan, ya, kemana um, kehidupan dan berbangsa negara kita akan menuju, ya. Kemudian pertanyaan yang kausal, pertanyaan mengapa, ya, mengapa kita harus melakukan pemilihan presiden sekali dalam 5 tahun? Kenapa kita tidak melakukan pemilihan presiden sekali setahun? Atau mungkin sekali dalam 10 tahun? Atau mungkin 7 tahun seperti di Filipina misalnya? Tentu ada rasiologisnya, ada alasannya mengapa kita melakukan pemilihan presiden sekali dalam 5 tahun. Kemudian pertanyaan deskriptif, ya, pertanyaan bagaimana? Pertanyaan bagaimana, ya, bagaimana seharusnya negara ini dibangun, bagaimana seharusnya Pancasila itu diimplementasikan, bagaimana seharusnya Pancasila itu dijadikan sebagai landasan filosofi untuk semua warga negara. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bangun, ya, melalui gradasi pengetahuan yang diajarkan di dalam Pancasila berdasarkan gradasi piramid ini. Nah, berikutnya syarat pengetahuan ilmiah. Apa yang menjadi syarat pengetahuan ilmiah? Itu ada objeknya, ada materialnya, ada yang harus kita lihat seperti itu. Kemudian dia bersifat universal, ya, tidak mengenal ruang dan waktu, dimanapun itu kita bisa implementasikan. Ada sistemnya yang berlaku di situ, ada mekanismenya yang berlaku di situ, dan untuk menyelesaikannya ada metodologi yang digunakan. Nah, pendekatan-pendekatan yang digunakan itu biasanya menggunakan pendekatan metodologi ilmiah. Nah, kemudian ada 4 syarat pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Satu, pengetahuan disebut Pancasila itu sebagai suatu pengetahuan karena ada objeknya. Ya. Apa objek daripada Pancasila? Pancasila itu ada mengandung makna filosofis, ada materialnya, ada empiris, pengalaman kita sehari-hari, kemudian ada metode, ya, atau analitika uh, sintetik hermeneutiknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah bersistem, ya, sila-sila Pancasila itu tersusun, teratur, dan dibuat secara sistematis. Kemudian yang keempat itu bersifat universal. Sila-sila itu bersifat universal gitu. Kalau kita bicara
sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dimanapun itu bisa kita implementasikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu juga di mana-mana humanity harus di Persatuan Indonesia, ya di mana-mana bisa diimplementasikan, ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya itu adalah bentuk demokrasi, ya. Dan yang terakhir adalah justice, tentang keadilan sosial di mana-mana, itu sangat universal, itu bisa diimplementasikan dimanapun gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penerapan jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Ya, yang pertama, kajian mengenai hakikat dari isi Pancasila itu. Kemudian yang berikutnya adalah kajian mengenai pedoman norma hukum sebagai realisasi dan konkretisasi daripada Pancasila. Kemudian pengetahuan kausal itu kajian mengenai kausalitas Pancasila. Misalnya materialis, asal mula bahan asli daripada bangsa Indonesia. Bagaimana asal mula Indonesia ini ada. Kemudian yang bersifat formalis, asal mula atau bentuk atau susunan atau rumusan daripada alinea sila keempat di dalam Pancasila itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian efisiensi, ya, asal mula karya perumusan oleh BPUPKI, ya, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibuat Jepang pada saat itu. Selanjutnya menjadi PPKI dan setelah itu Indonesia merdeka, karena kedua lembaga ini yang membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Dan yang terakhir adalah finalis adalah asal mula tujuan Pancasila sebagai filsafat negara. Dan yang terakhir itu adalah kajian mengenai sejarah perumusan bentuk susunan otentik, kemudian kedudukan dan fungsi daripada Pancasila di dalam ketatanegaraan bangsa kita. Itu saudara-saudara yang saya dapat sampaikan, dan sebagai kesimpulannya adalah Pancasila itu harus kita internalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun itu kita berada. Kemudian kita tidak membuat dikotomi Pancasila itu dalam agama, karena agama apapun itu sudah termaktub secara umum, ya, di dalam Pancasila. Meskipun, ya, Pancasila itu tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang hal-hal yang ada di dalam agama, tetapi Pancasila itu mengakui dan bahkan mengharuskan atau mengupayakan, ya, dan menjadikan agama itu sebagai hak untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai landasan filosofis. Itu sebabnya kalau saudara-saudara melihat penyusunan peraturan perundang-undangan itu selalu ada landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologisnya, dan landasan filosofis itulah kita gali dari Pancasila yang merupakan dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.